Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, pernah nggak sih kalian ngebayangin sebuah sekolah di mana setiap anak, apapun kondisi atau kemampuannya, bisa belajar bareng dan ketawa-ketawa di bawah atap yang sama? Kita kan sering banget dengar istilah pendidikan inklusi sebagai sebuah ide yang sangat mulia. Tapi di pembahasan kita kali ini, kita nggak cuma sekedar ngomongin idealisme. Kita bakal ngelihat kalau inklusi yang sesungguhnya itu adalah sebuah mesin yang luar biasa kompleks. Mesin ini butuh manajemen yang super presisi, perencanaan matang, dan eksekusi yang tepat supaya benar-benar jalan. Disitulah kuncinya, mengubah niat baik jadi sebuah cetak biru yang nyata. Mari kita mulai dengan menancapkan fondasi kita pada kutipan yang sangat kuat ini. Ini tuh inti dari materi yang kita bedah hari ini ya. Pendidikan itu bukan hak istimewa buat mereka yang memenuhi standar tertentu. Pendidikan itu hak asasi universal. Sekolah harus jadi tempat yang paling aman dan nyaman buat tiap anak memaksimalkan potensinya. Tapi pertanyaannya nih, gimana caranya kita mastiin kutipan sekeren ini nggak cuma jadi pajangan dinding di lorong sekolah, tapi jadi realitas sehari-hari? Oke, mari kita langsung lihat peta jalan kita hari ini. Kita bakal bahas janji inklusi, kemudian 4 pilar manajemen, penyesuaian kurikulum, suasana di dalam kelas inklusi, dan yang terakhir, dampaknya yang melampaui tembok sekolah. Let's go! Masuk ke bagian pertama, janji inklusi. Apa sih yang sebenarnya benar-benar dibutuhkan buat mewujudkan janji manis ini ke dunia nyata buat para siswa berkebutuhan khusus? Jawabannya ada di esensi manajemen inklusi itu sendiri. Niat baik aja tuh benar-benar nggak cukup. Inklusivitas itu butuh administrasi yang terstruktur dan sangat disengaja supaya bisa jalan efisien. Menggabungkan anak berkebutuhan khusus sama anak reguler berarti sekolah harus mengelola semuanya, mulai dari cara guru mengajar sampai teknologi yang dipakai. Misalnya nih, pemanfaatan video pembelajaran interaktif yang emang dirancang khusus supaya gampang dipahami sama berbagai spektrum kemampuan siswa. Semuanya itu totally by design, direncanakan dengan sangat strategis. Lanjut ke bagian 2, 4 pilar manajemen. Poin krusialnya, tanpa manajemen yang kuat, sistem inklusi ini bisa runtuh loh. Mari kita bedah pilar-pilarnya satu persatu. Pilar pertama itu perencanaan. Bayangin aja, sekolah nggak bisa kan cuma nerima siswa terus tiba-tiba bingung di hari pertama. Mereka tuh harus ngelewatin 4 langkah cermat ini. Plus, mereka harus analisis pakai metode 5W plus 1H. Apa yang dibutuhin, siapa yang ngajar, di mana belajarnya, kapan intervensinya. Wah, ini tuh kerja analitis yang super mendalam bahkan sebelum kelasnya sendiri dimulai. Setelah direncanakan, kita masuk ke pengorganisasian. Menyatukan berbagai macam kebutuhan dalam satu sekolah itu rawan banget jadi kaos kalau nggak dikelola. Makanya, pengorganisasian ini mastiin ada pembagian tugas yang benar-benar clear antar staf. Semuanya harus tahu peran spesifik mereka. Pilar ketiga adalah pengelolaan atau pelaksanaannya. Coba deh lihat 8 ruang lingkup vital ini. Banyak banget kan? Ini nunjukin seberapa luas operasi yang harus diseimbangkan sama kepala sekolah setiap harinya. Nggak cuma mikirin siswa, tapi juga kurikulum yang fleksibel, sarana pendukung, sampai nyari dana dan ngurus hubungan sama masyarakat luas. Nah, yang bikin slide ini menarik banget, ini mematahkan mitos kalau belajar itu cuma tentang satu guru yang berdiri di depan kelas. Pembelajaran inklusi yang sukses itu butuh sebuah desa profesional. Kalian punya guru reguler yang kerja bareng sama guru pembimbing khusus atau GPK, ditambah tim terapis, tenaga medis, sampai psikolog. Ini ekosistem kolaboratif yang luar biasa banget demi perkembangan anak. Pilar yang terakhir, evaluasi. Ya kali kita mengukur kesuksesan anak-anak di sekolah inklusi pakai standar kaku yang disamaratakan. Nggak bisa gitu. Evaluasinya harus super fleksibel. Bisa tes, bisa non-tes, observasi, atau project. Ibaratnya, kita kan nggak mungkin menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon. Setuju kan? Oke, bagian ketiga, penyesuaian kurikulum. Kita zoom in nih, dari kantor Kepalsek turun ke materi akademiknya langsung. Gimana sih sebenarnya bahan ajar itu disesuaikan? Kalau kita bandingin kurikulum reguler yang biasa dengan program pembelajaran individual atau IEP, kelihatan banget bedanya. IEP ini ibarat rute pendidikan yang benar-benar di-customize. Ini dirancang nggak cuma sekedar buat ngejar nilai akademik, tapi juga ngebangun kematangan personal, sosial, bahkan skill karir sesuai kapasitas unik masing-masing anak. Secara konkret, para guru ini harus ekstra kreatif. Adaptasinya bisa macam-macam. Contohnya, pakai huruf Braille buat siswa tunanetra. Bahkan pas lagi pelajaran menggambar loh. Atau buat siswa yang punya gangguan pendengaran, guru memodifikasi pendekatan bahasa lisannya. Dan di titik inilah, pemanfaatan video pembelajaran dengan bahasa isyarat atau yang punya teks tertutup yang menarik
jadi alat bantu atau game changer yang tak ternilai buat para guru. Lanjut ke bagian 4. Di dalam kelas inklusi. Ini bisa dibilang klimaks dari pembahasan kita hari ini. Gimana wujud teori ini di ruang kelas fisik? Spektrum dari 6 model ini dengan brilian banget ngejelasin kalau inklusi itu sama sekali bukan pendekatan satu ukuran untuk semua. Ada kelas reguler penuh, ada model cluster, sampai model pull-out di mana siswa kadang ditarik sebentar dari kelas utama untuk bimbingan intensif. Fleksibilitas ruang kayak gini absolutely crucial. Ngomong-ngomong soal pull-out, ini tuh komponen yang penting banget. Ruang bimbingan khusus ini bukan tempat pengasingan ya, ini lebih kayak bengkel pengayaan. Kalau siswa butuh metode khusus yang nggak bisa di kelas besar, mereka datang ke sini bareng GPK. Di sini peralatannya spesifik, jadi ngasih ruang bernapas sekaligus dorongan akademik yang ditargetkan pas banget buat mereka. Terakhir, bagian kelima melampaui tembok sekolah. Kita lihat gambaran besarnya yuk. Pada intinya, semua kerja keras di dalam kelas tadi itu bukan cuma buat ngelulusin siswa. Ini tuh soal menggerakkan sebuah reformasi anti-diskriminasi besar-besaran di masyarakat kita. Mengubah stigma. Kalau anak-anak biasa terbiasa belajar berdampingan sama teman-teman mereka yang punya disabilitas, prasangka itu hancur dengan sendirinya. Hal ini pelan-pelan bakal ngubah gimana masyarakat luas memandang dan memperlakukan mereka. Tapi ingat, sumber materi kita tegas banget menyimpulkan, sekolah nggak bisa mikul beban raksasa ini sendirian. Supaya mesin inklusi ini terus muter, butuh bahan bakar yang namanya pengawasan partisipatif. Orang tua, organisasi profesi, masyarakat sekitar, semuanya harus aktif terlibat. Kolaborasi eksternal ini benar-benar jaminan supaya standar pelayanan tetap terpenuhi. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif nih buat kalian. Coba deh amati sekolah-sekolah di sekitar kalian. Apakah mereka cuma sekedar nempel label inklusi terus ngebiarin pintunya terbuka gitu aja tanpa persiapan? Atau apakah mereka benar-benar melakukan pekerjaan administratif, pengorganisasian yang cermat, dan berjuang keras mengelola kelas demi kesuksesan setiap individunya? Pendidikan inklusi itu bukan cuma soal nyampur semua anak ke dalam satu ruangan. Ini adalah seni manajemen untuk merayakan setiap perbedaan. Bikin mikir banget kan? Terima kasih udah ngikutin bedah materi kita hari ini dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.